Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 202111157 dari kelas HIS 3E. Di sini saya akan menyampaikan 3 topik pembahasan. Yang pertama mengenai rukun waris, yang kedua syarat waris, dan yang ketiga sebab waris. Topik pembahasan yang pertama mengenai rukun waris. Rukun waris ada 3. Yang pertama yaitu orang yang mewarisi, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga harta warisan. 1. Orang yang mewarisi. Orang yang mewarisi itu mati secara hukmi atau secara hakiki. Mati secara hakiki adalah mati yang dapat dilihat secara kasat mata atau mati yang dapat diberitakan. Sedangkan mati secara hukmi adalah mati yang tidak kasat mata atau menurut keputusan pengadilan karena ketidaktahuan. Contoh dari mati hukmi seperti orang yang hilang bertahun-tahun dan sudah dilaporkan serta mencapai hasil maksimal dalam pencarian namun juga tidak ditemukan, maka bisa dikatakan mati secara hukmi. Yang kedua, ahli waris. Yang dimaksud ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan. Yang ketiga adalah harta warisan. Yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta benda yang menjadi warisan. Dan apabila terjadi 1. Jika ketiga rukun waris tidak terpenuhi, maka tidak ada pembagian waris. Yang kedua, jika tidak ada orang yang meninggal, maka tidak ada pembagian waris. Dan yang ketiga, jika orang yang meninggal tidak punya harta warisan, maka tidak ada pembagian waris. Dan yang terakhir, jika orang yang mewarisi tidak punya ahli waris, maka tidak bisa terjadi pembagian waris. Topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai syarat waris. Syarat waris di sini ada 3. Yang pertama, meninggalnya orang yang mewarisi. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Dan yang ketiga, mengetahui sebab menjadi ahli waris. Meninggalnya orang yang mewarisi. Yang dimaksud di sini ialah meninggalnya orang yang mewarisi secara hakiki atau secara hukmi. Syarat yang kedua yaitu hidupnya ahli waris. Yang dimaksud di sini yaitu jadi ketika pembagian waris, maka ahli warisnya harus dalam keadaan hidup. Jika orang yang diwarisi meninggal, maka tidak akan terjadi pembagian waris. Dan syarat yang ketiga yaitu mengetahui sebab menjadi ahli waris. Ia harus mengetahui dari mana ia menerima harta warisan. Apakah warisan tersebut dari pernikahan atau dari kekerabatan. Dan setelah mengetahui dari mana asal warisan tersebut, maka ia juga harus mengetahui bagian-bagiannya. Topik pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab ini ada 3. Yang pertama pernikahan, yang kedua kekerabatan, dan yang ketiga memerdekakan budak. 1. Pernikahan. Syarat mendapatkan harta warisan dalam pernikahan ialah pernikahan tersebut harus sah. Kalau pernikahannya tidak sah, maka tidak sah juga hak-hak dan pembagian waris lainnya. Jika di dalam pernikahan terjadi perceraian, maka yang dapat mewarisi yaitu talak rajib. Talak rajib ialah jika suami menalak istrinya, tapi masih bisa rujuk kembali. Namun, jika di tengah-tengah masa rujuk si suami meninggal, maka istri mendapatkan harta warisan. Sebab yang kedua yaitu kekerabatan. Kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan darah. Lingkup dari kekerabatan adalah anak, kedua orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, bisa sekandung, seayah atau seibu, paman, bisa sekandung atau seayah, atau anak dari paman, hanya laki-laki. Dan sebab yang terakhir yaitu memerdekakan budak. Yang dimaksud adalah bisa saling mendapatkan harta warisan. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.